Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah geometri di chapter 11 ya. Chapter 11 kalian bisa buka e-book yang saya kasih ya. Chapter 11 ada di halaman 135 ya, 135 136. Nah, itu kita akan bicara tentang poligon. Ya, kita akan bicara tentang poligon. Saya akan share screen, kita whiteboard ya. Oke. Oke ya, chapter 11. Chapter 11 ya. Tentang poligon. Apa itu poligon? Ada yang tahu atau ada yang sudah baca barangkali? Apa itu poligon? Ada yang tahu? Poligon. Segi banyak ya. Poli itu banyak gitu ya. Jadi kalau kemarin kita dari dasar gitu ya, dari basic geometri, kemudian kita mengenal titik ya, kemudian ada sinar, segmen, kemudian garis, dan seterusnya koordinat sampai yang kemarin itu segitiga. Nah sekarang ini sudah masuk segi banyak ya, sudah masuk segi banyak atau poligon gitu. Nah poligon itu kalian bisa lihat di halaman 135 ya, yang akan kita pelajari di poligon atau segi banyak ini nanti mengenai beberapa karakteristik, kemudian ukuran ya, ukuran dari sudut ya, ukuran sudut dari masing-masing poligon atau beberapa poligon. Kemudian juga yang terpenting adalah keliling dan luas gitu ya. Kalau di buku namanya adalah keliling itu perimeter ya. Di situ ada ya perimeter, sedangkan luas itu bahasa Inggrisnya area ya. Jadi perimeter and area. Nah, itu yang akan juga dibahas seperti itu. Ya. Oke. Kalian buka halaman 135 ya, 135. Di situ sudah dijelasin. Different shape have different name ya. Benda atau bentuk yang berbeda tentu memiliki nama yang berbeda pula, gitu kan? Nama yang berbeda pula. Kalau kemarin kita sudah menamakan ini segitiga, ya. Bahkan segitiga itu ada banyak lagi penjabarannya, kan gitu ya? Ada yang siku-siku, ada yang tancap, ada yang tumpul, ya kan? Sembarang dan seterusnya, gitu kan? Nah, segitiga pun juga namanya beda-beda gitu. Nah poligon apalagi gitu ya, ada banyak sekali ya. Nah hal itu dikarenakan di situ juga sudah dijelasin, in the case of polygon which all have strike side ya. Jadi poligon itu intinya adalah ya memiliki ya atau have strike side. Nah ini intinya nih ya. Jadi memiliki sisi gitu ya, memiliki sisi ya, yang strike atau lurus. Nah itu. Jadi poligon itu intinya adalah dia memiliki sisi yang lurus. Nah, itu kata kuncinya. Gitu. Nah, di sini di buku di pengantarnya itu dijelasin gini. You can more specifically identify them based on the number of side. Jadi banyaknya sisi, number of side. Kemudian side length atau panjangnya sisi. Kemudian angle measure ya, atau ukuran sudutnya, angle measure. Kemudian karakteristik lainnya ya, ada yang akan kita bahas nantinya, beberapa karakteristik atau dari teorema-teorema yang ada seperti itu ya.
Jadi inti dari poligon adalah dia mempunyai sisi yang lurus. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke halaman 136. Contoh nih. Sini saya punya gambar. Misal ya, saya punya gambar. Ya, saya punya gambar nih. Ya, saya punya gambar. Nih. Ini poligon apa tidak? Halo? Ini poligon atau tidak? Poligon. Poligon, ya, ini poligon. Atau bisa kita kasih nama segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Namanya segi 5. Nah, gitu. Ya. Lanjut. Ini poligon atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak. Ini ada sisinya nggak nyambung, tidak tertutup gitu. Kalau Oke. Di situ sudah dijelasin. Jadi kalau dia tidak tertutup atau sisinya tidak tertutup, ini bukan poligon. Ya, ini bukan poligon. Lagi. Ini poligon atau tidak? poligon. Poligon, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Ya. Mungkin kalian nanya, Pak, segi 6 itu kan begini, Pak. Mungkin kalian akan itu ya, bertanya begini. Nah, segi 6 begini yang umumnya gitu kan. Ini segi 6. Ya, ini segi 6 juga. Gitu. Ya. Ini segi 6 beraturan atau namanya nanti regular hexagon. Nanti ada ya penamaan spesial dari poligon itu sendiri. Oh, umumnya ya ini segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, tapi ada beberapa poligon yang punya nama yang spesial. Apalagi segi 4. Ini segi 4 ya, nih. Sorry, saya gambar. Ini ya, misalnya apalagi segi 4. Nih, misal. Nih segi 4. Misalnya begini. Nah, ini segi 4. Tapi nama spesialnya apa? Persegi. Nah, kayak gitu. Ini segi 4 juga. Nama spesialnya apa? Persegi panjang. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa poligon yang punya nama spesial. Nah, nanti itu dijelasin di chapter berikutnya tuh, di chapter 12 tuh. Spesial segi 4 gitu ya. Segi 4 yang spesial seperti ini ya. Ini segi 4 juga nih. Perhatikan. Nih. Rapi ya, anggap rapi ya nih. Ini segi 4 juga nih. Tapi nama spesialnya adalah trapesium. Nah, gitu ya. Jadi segi 4 tuh punya nama yang spesial. Segi 6 juga begitu, ya. Khususnya yang regular, ya. Satu lagi deh. Misalnya ini. Ini poligon atau tidak? Bukan. Bukan. Tidak. Bukan. Kenapa bukan? Karena dia nggak straight. Kenapa? Karena apa? Karena yang lengkungannya itu bukan sisi. Bukan garis lurus. ya, karena dia bukan strike tadi itu ya. Dia bukan garis lurus gitu ya. Jadi ini namanya apa ini kalau di matematika tuh? Ini misalnya kalian punya pizza. Gitu kan? Potongnya begini. Nah, ini apa namanya nih? Ingat? Busur. Lain apa ya? Namanya apa bangunnya nih? Ayo. Ada ingat? Ini saya kaitkan nih. Ada ingat? Ini namanya apa nih? Yang ini juring, ya nggak sih? Juring. Nah, ini apa? Bereng. Tembereng. Nah, itu. Jadi tembereng itu bukan poligon karena dia tidak strike. Gitu ya. Atau apakah ada segi dua gitu ya misalnya? Apakah ada segi dua? Coba kalian pikirkan itu. Ada nggak segi dua? Tidak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak bisa terhubung. Nggak bisa ya, misalnya Pak saya punya ini, Karena dia ini gitu ya, nggak bisa. Ini susah juga.
ya kan? Atau begini, nah nggak bisa. Jadi makanya tidak ada segi dua gitu. Minimal tuh segitiga gitu kan. Makanya kalau kita kembali ke chapter 1 gitu ya, titik ya, kemudian titik lagi, dia akan membentuk garis. Kalau ada titik lagi, titik ketiga, dia akan bisa membentuk suatu bidang. Bidang yang disebut adalah segitiga. Nah kan gitu. Jadi bukan segi dua, nggak ada segi dua seperti itu. Nah itu pengantarnya. Jadi itu beberapa contoh poligon dan beberapa contoh bukan poligon. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, mana poligon, mana bukan. Gitu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Oh sorry, satu lagi. Ada yang begini nih. Di sini ya, sini aja ya. Ini gini nih. Nah, ini poligon atau tidak nih? Saya lupa jelasin ini. Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan poligon? Karena garisnya Iya, berpotongan ada titik dengan yang lain. Ya, ada ini ya, garisnya ini berpotongan gitu ya. Tapi kalau misalnya terpisah, nah ini poligon gitu ya. Tapi karena dia berpotongan, dia ini bukan poligon, meskipun ini garis lurus, tapi ini bukan poligon gitu ya. Ini bukan segi 6 misalnya, bukan ya. Oke, karena ini dia berpotongan, intersect gitu ya. Nah, jadi dia ini bukan poligon seperti itu. Tapi kalau begini mungkin poligon nih. Nah, ini poligon gitu ya. Seperti itu. Oke, saya clear ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tadi karakteristik poligon. Bahwasannya kita tahu garis lurus gitu ya, strike side. Nah, ada lagi poligon ya. Poligon bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. Polygon with and side. Wah. Itu ya. Polygon with and side. Jadi semua poligon itu tidak mempunyai jumlah sisi yang sama, kan gitu ya. Tadi kita tahu ada segi 5, segi 6, segi 7 gitu. Nah, untuk mempermudah di matematika, penyebutannya itu bisa disederhanakan. Ya. Misalnya, nah di situ kalian bisa lihat ya, ada beberapa yang bisa disederhanakan. Misal poligon dengan 4 sisi ya, poligon with 4 side. Itu disebut quadrilateral. Nah, ini minggu depan ya, chapter berikutnya nih. Jadi yang tadi saya bilang segi 4 spesial, jadi materinya spesial quadrilateral. Nah, itu chapter berikutnya. Kemudian ada juga poligon ya, poligon with 5 side, with 5 side ya. Namanya adalah pentagon. Nah, itu. Penta itu 5. Kuat ini 4 kan gitu ya? 4. Ini 5. Nah, kalau 6 heksa kan gitu ya? Heksa. Nah, ini tadi ya, heksa. Kalau 7 apa 7? 7 apa? Ada yang tahu nggak? Hepta. Hepta. Heksa, hepta, kemudian okta, nona gitu kan? Deka. Nah, gitu. Ya, itu segi kalau segitiga apa segitiga? Nah, segitiga beda lagi, triangle ya. Triangle beda lagi itu. Beda dia, beda. Bukan trigon, bukan ya. Triangle, beda dia. Khusus. Ya, seperti itu. Ya. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya segi 11, apakah apa ya? 11 gon atau 12 gon, 13 gon gitu ya. Jadi kalau di atas 10 ya, sudah di atas 10 kita nyebutnya ya, kita nyebutnya dengan ininya, misalnya 11 gitu ya. Cukup menuliskan begini aja. 11 gon. Nah, kayak gitu. Ya. Atau rumusnya n gon. Nah, kayak gitu. Ya, simple kayak gitu. Jadi
12 gone, nah gitu. Ya, jadi poligon dengan 11 sisi disebut sebagai nih 11 gone, 12 gone, 13 gone, 14 gone, dan seterusnya seperti itu. Ya, karena yang spesial cuma ini aja nama-namanya, nama yang spesial. Ya, selebihnya penulisannya seperti ini notasinya, gitu aja. 20 gone, gitu kan. Atau dalam bahasa Indonesia segi 20, gitu kan. Nah, boleh seperti ini, ya. Segi n, nah segi m, nah kayak gitu, ya. Atau n gone. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang tadi saya bilang pembagiannya, ya. Pembagiannya ada yang namanya regular, ya, regular polygon dan irregular. Nah, regular sama irregular. Apa itu regular dan irregular? Kalian bisa lihat di halaman 137. Ya, 137 di situ ada itu. Ya. Regular itu artinya, nah, ada di halaman 137 tuh, beraturan. Ya. Regular itu artinya beraturan. Sedangkan irregular, lawannya, ya, tidak beraturan. Nah, contoh tadi ya, segi 5. Yang beraturan segi 5 begini. Nah, yang lambang umum dipakai gitu ya, lambangnya gini. Nah, logo gini ya, segi 5. Ini beraturan. Kalau ininya sama. Nah, itu ya, beraturan. Sedangkan tidak beraturan, nih. Gimana gini? Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Ini beraturan, ini tidak beraturan. Segi 6. Yang kayak tadi, yang umum ya, kayak di rambu-rambu lalu lintas misalnya. Nah, gini ya. Nah, ini segi 6. Segi 6 nggak beraturan. Ya, terserah mau buatnya bagaimana. Kayak begini. Nah, tuh 2, 3, 4, 5. Ah, tuh. Ya, jadi beraturan itu artinya adalah sisinya sama. Gitu. Lagi beraturan, ini contoh di buku ada itu, ya. Kayak misalnya nih, menjadi pertanyaan malahan ya, bintang, gambar bintang tuh ada di halaman 137. Pertanyaannya adalah apakah gambar bintang itu adalah regular, gitu kan? Regular polygon. Nah, di paragraf terakhir, ya, ini saya susah gambar bintang ya. Ya gini gambarnya ya, kayak di buku itu ya. Anggap rapi lah. Dia begini, sisinya sama. Nah, apakah regular ataukah irregular? Nah, di buku di sini dijelasin gini. Gambar ini memang mempunyai 10 sisi yang sama. 10 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sisi yang sisinya atau panjangnya sama. Tapi ya. Nah, ini nih. Dia tidak equiangular. Not equiangular. Apa itu not equiangular? Ada di atasnya itu. Nah, ya. Not equiangular. Equiangular itu artinya sudutnya sama. Ya, sudutnya besarnya sama. Sudut sama. Berarti sudutnya ini nggak sama. Ya, meskipun secara kasat mata gitu ya kita lihat, wah ini Pak, ini sisinya sama nih Pak, tapi ternyata sudutnya ini bisa saja beda. Bisa saja beda gitu. Kalian paham maksud saya ya? Kayak yang chapter sebelumnya tuh. Ini sisinya sama. Ini saya juga punya begini. Sisinya sama nih panjangnya gitu kan.
Tapi kan sudutnya nggak menjamin sama, ya nggak sih? Oke, gimana? Halo? Berarti Halo? Ya. ya Pak. Ya, nggak menjamin sudutnya sama kan? Benar nggak sih? Iya. Nah, gitu. Nggak menjamin sudutnya sama, gitu. Jadi, ketika diselidiki, bintang ini memang seolah-olah regular, gitu ya, regular dekagon ya. Namun ternyata bisa saja sudutnya itu beda, gitu. Jadi kita tidak bisa pastikan dia ini regular dekagon, melainkan irregular dekagon, gitu. Jadi kita tidak bisa langsung nyimpulin, oh sama, nggak bisa, gitu ya. Mungkin kan akan kritisi, Pak, yang segi 5 segi 6 mungkin juga bisa seperti itu. Nah, kalau segi 5 segi 6 tuh kasusnya beda. Ini kalau kita tarik nih, gini, dia kan nanti akan terbentuk beberapa segitiga. Nah, gitu kan. Ini pasti segitiganya sama sisi. Gitu. Atau sama kaki, misalnya gitu ya. Dia akan membentuk suatu segitiga yang sama besar. 1, 2, segitiganya sama. Makanya namanya regular, gitu, beraturan. Ya, segi 6. Gitu. Oke, bisa dipahami bedanya ya, regular sama irregular? Bisa. Bisa. Bisa Pak. Sambil nyatat ya kalian tadi ya, harusnya kan nyatat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Ada yang mau tanyakan silakan. Kalau enggak kita lanjut. Paham ya? Berarti syarat yang regular polygons itu harus sisi sama sudutnya sama juga, Pak? Yap. Oh ya. Ya. Ada di halaman 137. What constitute a regular polygon, ya, atau apa dasar ya atau hukum dari regular polygon? A polygon is regular if all of its sides are equal or disebut ya equilateral. Equilateral itu sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang nih. Oke. And nah ada kedua nih. And all of its angle are equal or equiangular gitu ya, atau sudutnya sama besar gitu. Jadi ada dua syarat gitu ya, dua konstitusi itu kita bilangnya seperti itu. Ada dua gitu ya. Nah ini kan yang saya bilang tadi segi 6 itu sudutnya pasti sama nih tumpul nih gitu ya. Nah ini sama nih, nanti akan kita bahas segi 6 nanti di sini ke masalah sudut-sudutnya nanti itu. Jadi untuk membedakan regular sama irregular ada dua hal tadi itu ya, equiangular serta equilateral ya, seperti itu. Oke, saya clear ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke ini lagi. Tadi sudah regular sama irregular, sekarang pembagiannya mengenai convex ya. Convex and concave. Wes. Ada convex, ada concave. Nah, apa itu convex, apa itu concave? Ada yang tahu? Ada di halaman 138, coba lihat petunjuknya di situ. Ayo, coba cek. Ketemu nggak? Ayo. Ketemu? Halaman 138, paling atas tuh, coba. Ayo. Cekung sama cembung. Oke. Cekung dan cembung. Yang mana cekung, yang mana cembung? Ayo.
Mana cekung, mana cembung? Cekung yang konkev. Konkev itu cekung ya? Iya, Nih, cekung. cekung. Ini cembung. Oke. Nah, maksudnya gimana tuh? Cembung sama cekung itu maksudnya gimana? Cekung, sorry, cembung dulu ya. Tuh ada tuh, paragraf kedua. A polygon is convex jika dan hanya jika. Nah, if and only if sudutnya atau sudut dalamnya kurang dari 180. Nah, ya. Kurang dari 180. Interior ya, interior sudut ya. Interior angle. Nah. Sedangkan cekung lebih dari 180. Itu. Contohnya tuh ada tuh. Ya. Contoh yang di buku itu contoh yang cekung. Contohnya begini. Contohnya gini. Set, ya. Tuh. Ya. Perhatikan di sini. Ini kan tadi kurang dari 180. Ini kan kurang dari 180. Kurang dari ya. Kurang dari 180. Kurang dari 180. Kurang dari 180. Kurang dari 180. Tapi ada satu sudut ya, nih yang lebih dari 180. Nah, inilah disebut konkev. Ya. Ini sudut apa namanya? Sudut misalnya nih, ini misalnya gini ya. Ini 120. Maka lawannya nih. Nah, ini berapa ini? Sisanya 240. 240. Oke, nah ini ya lebih dari 180. Sehingga poligon ini namanya konkev. Nah, kayak gitu pembagiannya. Jadi meskipun ini ya, ini kurang dari 180, kurang dari, tapi ada satu saja lebih dari 180 disebut konkev. Ya. Seperti itu. Sekarang yang konveks. Konveks itu apa tadi? Kurang dari 180. Contohnya ya, ini contohnya gampang. Contohnya gampang ya. Contoh konveks poligon, gampang sekali. Kalian bikin segi 6 misalnya. Nah. Ya. Kurang dari 180, kurang dari 180, kurang dari 180, kurang dari. Ini pasti konveks. Selesai. Itu. Karena tidak ada pengecualian tadi ya, tidak ada satu itu ya. Tapi kalau ada satu saja itu pasti konkev. Selainnya. Itu. Segi 4. Segi 4 itu konveks. Nah, kan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, di simpulan ya, di sini bahwasannya setiap poligon yang regular atau regular poligon itu pasti ya will always convex. Jadi regular poligon pasti convex. Ya, pasti convex. Regular polygon pasti convex. Ya iyalah, segi 6. Segi 6 beraturan, sorry. Ya, segi 6 beraturan. Segi 5 beraturan, segi 4. Nah, kayak gitu. Regular polygon itu convex. Itu ada tuh di paragraf bawahnya itu. Ya. Kemudian ada lagi nih, poin kedua. Segitiga akan selalu merupakan convex polygon. Wah. Segitiga bagaimanapun segitiganya, ya. Misalnya nih, segitiga siku-siku.
kurang dari 180. Ya iyalah gitu ya, karena totalnya aja 180, nggak mungkin lebih dari 180 gitu ya. Jadi segitiga pasti akan selalu convex. Nah tuh, siapa yang mau bantah nih, ayo. Sampai segitiga tumpul pun ya pasti convex. Nggak ada segitiga begini kan, begini nggak ada kan. Nggak ada gitu ya. Jadi segitiga akan selalu convex gitu. Yang terakhir, poin ketiga, an irregular polygon can be convex or concave. Nah itu dia. Jadi kalau yang irregular, nah ini ya, irregular ini sambil dicatat ya, irregular itu bisa convex, bisa concave. Membingungkan ya. Ya, jadi irregular bisa convex, bisa concave. Contoh ini irregular. Ya, ini irregular. Ya, irregular yang convex. Concave. Ya. Bagaimana irregular yang convex? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang kayak tanda panah. Ya, itu dia tanda panah ya. Kayak tanda panah. Gini. Gitu ya. Anggap sama ya, sorry ya. Jadi ini kan kelihatannya regular, padahal ini irregular, convex. Nah, ya, kita cek benar nggak convex dia. Nih, ataukah ini concave? Ini 90. Ada nggak yang lebih dari 180? Nggak ada ya. 90 ini? Ya. Ini? Jadi concave. Nah, 270 kan. Concave ya. Irregular polygon bisa convex, bisa concave. Ini concave nih. Ini concave. Concave. Mana contohnya? Contoh yang convex itu nih. Halaman 139, paling atas. Ya, paling atas. Ini saya hapus aja dulu ya. Halaman 139 paling atas. Saya gambar di sini aja ya. Jadi halaman 139 begini. Segi 6 ya, gini. Nah ini ya. Ini segi 6 tidak beraturan ya. Atau irregular hexagon. Apakah concave? Kita cek. Ini sudut tumpul kurang dari 180. Kurang juga. Nah, seperti ini ya. Ini convex ya, ini convex. Convex ya. Jadi yang irregular bisa cekung, bisa cembung. Nah, itu dia. Tapi kalau yang regular pasti cembung. Pasti convex seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Nanti dibikin ini, bikin anunya, petanya. Wah, petanya. Bagaimana nanti pembagian-pembagiannya? Silahkan. Itu. Ya. Oke, sambil digambar ya contoh-contohnya. Saya beri kesempatan untuk menggambar. Ada yang bertanyakan? Silakan tanyakan. Silakan, ada yang bertanyakan? Atau aman? Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Clear? Ya, Pak. Oke, saya clear ya.
Oke, sekarang kita masuk ke teori-teorinya ya, teori-teori dari sudut ya, sudut dari poligon ya. Kita akan bahas satu persatu. Ini ada beberapa nih. Ada dua nih. Oke, ada dua ya. Kita akan bahas angle measure of polygon. Yang pertama kita akan bahas mengenai the sum of interior. Lengkapnya di buku ya. The sum of interior angle of a convex polygon. Yang kedua, eksterior ya. Kalau nggak salah, ya. Yang kedua sama ini poinnya. Hanya saja ini eksterior. Nah, angle dan seterusnya sama nih ya. The sum of interior sama the sum of exterior dari convex polygon gitu. Ya, ada dua hal sebelum kita masuk ke materi keliling dan luas. Oke, kita akan bedah yang pertama dulu ya. Kita akan bedah yang pertama. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke. Kita akan bahas yang pertama. Ini misal. Jadi segi 4 nih misalnya. Saya kasih contoh segi 4 aja deh biar gampang. Ya. Segi 4 yang sederhana ya. Ini pelajaran kelas 3 nih. Kalian pasti tahu. Oke, segi 4. Segi 4 itu total sudutnya berapa derajat? 360. 360. Oke. Ini sederhananya ya, saya bilang ya. Oke. Kalau segi 4 ini saya bagi 2, maka ini berapa? Ini berapa? 180. Oke. Good. 180, 180. Sebagaimana kita tahu, total dari sudut dalam segitiga adalah 180. Oke? Nggak ada kesesatan ya. Oke. Aktifin video kalian dong, ini kalian kelihatan nggak ini anunya nih? Pada fokus kuliah nggak? Coba. Jadi 180 ya. Oke, 180. Oke. Ya. Oke, semuanya stay. Oke. Nah, ini masih ada yang. Oke, saya positive thinking aja lah. Oke, jadi dalam suatu segi 4 ya, sudut dalamnya totalnya pasti 360. Segitiga 180. Kalian pasti sudah tahu itu, ya. Atau segi 4 itu terdiri dari 2 segitiga, kan gitu ya. Dimana misalnya ini adalah A, B, C, D. AC adalah diagonal dari segi 4 tersebut, kan gitu ya. Nah, bisa kita bilang ya, sudut dalam segi 4 rumusnya adalah 2 kali 180 derajat. Boleh nggak? Boleh nggak seperti itu saya tuliskan? Boleh. Boleh kan? Nah, inilah yang dinamakan teorema halaman 140 ya. Quadrilateral sum theorem. Ya. Quadrilateral sum theorem. Jadi rumusnya adalah ini. Nah, ini sudah umum lah ya, 2 kali 180. Gitu. Selanjutnya,
Ya, ini teoremanya ya, nama teoremanya ini. Nah, ini nama teoremanya. Selanjutnya, kalau saya, ini tadi segi 4 ya. Segi 4 itu total sudutnya 360. Oke. Kalau segi 5, nah ini dia, ini mulai menantang nih. Segi 5 gimana? Set. Nah, ada yang tahu tidak jumlah sudut dalamnya atau interior angle-nya berapa? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa derajat? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ini pertanyaan kritis nih. 540. Kenapa 540? Tahu dari mana? Karena ada 3 segitiga. Oh, 3 segitiga. Dapat dari mana 3 segitiga itu? Dari 3 segitiga. Dipotong-potong aja. Dipotong-potong ya. Oke. Dibagi. Oke, jadi untuk pentagon, dalam hal ini pentagon atau segi 5, ya memang kita untuk mempermudah perhitungan, jadi dasarnya adalah 180 ini. Ya. Segi 6, segi 7, ya kayak begitu juga. Jadi kalau ini segi 5, ya sudah. Nah, berarti untuk mengetahui total sudut dalamnya atau the sum of interior angle, maka kita bikin aja segitiga. Gitu. Ini ada berapa segitiga? Kita tarik garis. 1. Apalagi terserah ya, mau ini ke sini atau ini ke sini boleh. Sorry. 2, 3 ya. 1, 2, 3. Selesai. Jadi 3 kali 180 sama dengan 540. Kayak gitu. Karena ini 180, ini 180, ini 180. Seperti itu. 180 ya. Nah, ini totalnya 540 gitu. Pertanyaan adalah, mungkin nggak saya narik diagonal di tempat lain? Ini katakanlah ini di sini, saya tarik ke sini nih. Saya kasih warna lain ya. Mungkin nggak saya kasih atau tarik diagonal lainnya? Boleh nggak? Saya ke sini. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau boleh jadi banyak dong. Nih perhatikan ya. Ini kalau boleh ya. Ini kalau boleh jadi banyak dong. Nih perhatikan. Ini segi 5. Ini kita berpikir kritis nih. 1, 2. Oke. Lagi yang ini. Ini. Oh, saya kira Ya. tadi nggak ada yang awalnya itu, Pak. Nah, oke. Jadi boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Jadi Tidak boleh. ya, kita menarik diagonalnya itu 1 kali ini. Set, ini kan diagonalnya namanya. Ya, ini diagonalnya. Itu diagonal ya. Jadi pada segi 5 itu total sudutnya 540. Jadi bukan berpotongan yang lain lagi nih. Tidak seperti ini ya. Jadi cukup sekali menarik diagonalnya seperti itu. Ya. Termasuk misalnya segi 6. Saya tanya, segi 6 berapa? Gampang tuh segi 6 tuh. Main bikin segi 6. Ya. Ada berapa kira-kira? Segi 6, ayo. Ada berapa? Ada 3. Berapa? 3. 1, 2. Ya. 180, 180, 180, 180 berarti 4 kali 180. Berapa? 720. Nah, kayak gitu. Ya. Gitu. Nah, dari pola yang ada ya sampai segi 7, segi 8, segi 9. Ya, dari pola yang ada kita bisa bikin tabelnya itu. Ya, tabelnya ada di halaman 140 bawah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya segi 4,
Oh, segi 4 itu 2 kali 180. Segi 5 ya gini ya. Nanti jadi pola itu. Segi 4 ya, ini segi. Ini rumusnya 2 kali 180. Segi 5 3. Segi 6 4. Segi 7 berarti berapa? Ini pola nih. 5. Nah kayak gitu. Segi 4, segi 5, segi 4 itu 2, segi 5 itu 3, segi 6 itu 4, segi 7 itu 5. Nah kayak gitu dan seterusnya. Itu sehingga terbentuklah pola dari percobaan-percobaan yang kita lakukan sebelumnya gitu. Ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu, oh kalau 4 ininya 2. Oh 5 ininya 3. Nah, berarti n-nya, misalnya saya punya sini segi n gitu ya. N-nya itu 4, oh berarti ininya 4 kurang 2. 5 kurang 2. 6 kurang 2. 7 kurang 2. Nah, kayak gitu. Ya, itu kita menurunkan menjadi rumus. Sehingga rumus, nah ini saya hapus yang bawah ya. Dari pola yang sudah terbentuk tadi, sehingga kita dapatkan rumus dari jumlah ya, atau the sum of interior angle of convex n-gon. Nah, n-gon ya. Ini terserah mau berapa. Adalah rumusnya n dikurang 2 dikali 180 derajat. Nih, n kurang 2 nih. N kurang 2. Nah, 4 kurang 2, 5 kurang 2, 6 kurang 2, 7 kurang 2, hasilnya 5, hasilnya 4. Nah, gitu. Jadi n kurang 2 ini rumusnya. Rumus jumlah sudut pada convex poligon ya, convex n-gon. Seperti itu. N kurang 2. Bisa dipahami? Silakan dicatat dulu. Habis ini saya jelasin lebih lanjut. Sudah? Sudah? Tidak, Pak. Saya hapus ya. Saya clear ya. Oke, ya Pak. Iya, Pak. Oke. Oke. Nah, tadi ya rumusnya adalah n kurang 2 kali 180 derajat. Misal segi 6 ya, yang gampang ya. Ya, jadi A, B, C, D, E, F ya. Ukuran sudut A tambah ukuran sudut B tambah ya sampai dengan sudut F ya sama dengan berapa ini? Kalau segi 6 kurang 2 4 kali 180 720 ya. 720 itu ini nih, dijumlahin semua. Pertanyaannya adalah berapakah ini? Gampang kan? Kalau yang beraturan gampang, Pak. Gitu kan mungkin kalian mikirnya kan? Gampang. Ya sudah, 720 bagi 6. Kan gitu.
120. Nah, ini 120. 120. Gitu. Oke? Atau ya, turunannya adalah ya tiap sudut ya. Rumus ya. Formula each ya, each angle ya, tiap sudut in a convex n-gon is, rumusnya adalah ini. Berarti n kurang 2 dikali 180 dibagi n. Selesai, gampang kan? Bagi 6, nih kan tadi kan dibagi 6. Nah, gitu aja. Kalau ditanya berapa sih sudutnya? Nah, sudah langsung aja bagi 6. Gitu. Gampang, ya. Seperti itu. Nah, dari sini kan nanti kalian bisa menelaah lebih lanjut nih. Berapakah kalau misalnya ini saya bikin segitiga gitu kan? Nih. Nah, segitiga lagi. Tadi sudutnya sini berapa? Ini 60, 60. Ah, berarti kan segitiga sama sisi. Nah, tuh. 60, 60, 6 gitu. 60, 60, 60. Nah, sama sisi. Berarti regular hexagon itu sama sisi segitiganya. Kan gitu nanti bisa dieksperimenkan seperti itu, ya. Oke, jadi ada 2 rumus nih, kalian bisa pahami aja, nggak usah dihafal. Kalau dihafal mungkin bisa cepat lupa, gitu. Oke, sekarang saya punya tantangan. Coba, nih misal ada, kalau regular gampang, kalau irregular nih yang susah nih. Gimana nih? Coba, coba nih hitung sudutnya ya. Ini misal. Oke, kita akan coba nah, ini dia. Kita akan coba ini. Nah, mana yang sudah nih? Ini siku-siku. Nah, ini siku-siku ya. Jadi misalnya di sini ada 143 derajat ya. Kemudian ini 80 derajat. Kemudian di sini 163 misalnya. Ini hampir 180, misal nih 170 misal. Kemudian ini misalnya 225. Nah, tentukan ini. Nah, coba silakan dihitung. Bisa nggak?
Gimana? Sudah? Two thousand years later. Cuma berapa? 29. 29. Kayak nggak. Semoga benar ya. Kayaknya nggak masalah. Gimana caranya? Gimana? Yang lain bagaimana? Itu segi berapa? Segi berapa? Sorry. Ya. Ini segi berapa nih? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka sudutnya kan gini ya. Atau segitiganya ada berapa nih? Itu siapa itu? Kok? Oke. Maka ini kalau kita bikin segitiga ya supaya gampang kan gini nih. 1 ya. 2. Oke. Ini ya. 3. 4 ya deh. 1, 2, 3, 4, 5. Suara siapa ya dia? Suara siapa itu? Tolong dimut. Oke. Jadi ada 5 ya. Nih atau misalnya ini nih ya. Jadi segi 7 ya. 7 dikurang 2 dikali 180 derajat kan gitu ya, atau 5 dikali 180. 5 itu apa? 5 segitiga ya kan. Jadi totalnya 900 derajat. Total semuanya 900 derajat ya. Berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G, oke, sama dengan 900. Sorry, ini ukuran sudut ya maksudnya, ukuran sudut A gitu ya. Nah, berapa itu? Cobain aja. Berapa itu? 80 tambah 163 tambah C-nya berapa ini tadi? Aduh, udah baca lagi. 170. 170. Nah, ayo kalkulator ya. Tambah D 90. E-nya dicari. Nah, F-nya 225. G-nya berapa itu? G-nya berapa itu tadi? 143. 143 sama dengan 900. Nah, ayo berapa nih semuanya nih? Ayo dihitung. Berarti bla 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 tambah M ukuran ya, atau ukuran sudut E. Nah, ayo berapa nih? Silakan. Kan kayak gitu cara ngerjainnya. Berapa? 871. Berapa? 807. 871. 871, oke. Oh ya, maka benar tadi 29 ya? Iya. Ya. Ya kalau dari gambar nggak masuk akal ya. Sebenarnya apa namanya, mungkin ya gambar saya nggak rapi ya, harusnya begini mungkin ya. Ini ya. 29 gitu ya. Atau gini. 29 derajat. Oke. Sip, seperti itu caranya. Oke, bisa. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Yang pertama ya tentang interior angle ya, the sum of interior angle of convex polygon. Nah, ada pertanyaan? Aman? Halo? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut yang kedua nih. Kita lanjut yang kedua tadi eksterior ya. Eksterior gampang juga nih, jadi nggak usah bingung. The sum of exterior angle of a convex
poligon. Ya. Convex ya ini tadi ya, convex poligon ya. Tadi malah contohnya concave ya. Iya tadi concave ya, jadi nggak bisa ya. Cuman apa namanya? Tadi contohnya harusnya yang seperti di halaman 142 itu ya, concave semuanya ya, bukan convex ya, bukan concave ya. Sorry. Harusnya contohnya tadi itu yang di halaman 142 ya, kalian buka terus halaman 142. Nah, gitu cara ngerjainnya. Itu malah segi 6 ya. Nah, itu harus cek. Sekarang sudut luar. Nah, ini malah lebih gampang nih. Kalian pasti bisa. Ya. Jadi sudut luar itu maksudnya gini, ini saya punya segi 5. Jadi sudut luar tuh misalnya gini, saya punya segi 5 ya. Anggap rapi ya, segi 5 ini ya. Segi 5 beraturan. Nah, ini ada sudut luarnya. Nah, ini dia maksudnya. Ya. Jadi di sini ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5. Nah, misalnya ditanyakan berapakah ukuran sudut 1, berapakah ukuran sudut 2, sampai ukuran sudut 5. Nah, ini gampang juga nih caranya. Ya, ini kan eksterior ya, sudut luar. Caranya gampang. Kalau kita mau nyari sudut luar, berarti kita harus tahu sudut apa? Ayo. Sudut dalam. Sudut dalamnya. Nah, gampang. Itu. Apa tadi rumus sudut dalam? Tiap-tiap ini. N N2 kali 100. Kali 180 bagi N. Nah, itu aja. Oke, ini segi 5 ya. Segi 5. Berarti 5 kurang 2 kali 180 bagi 5. 3 kali 180 bagi 5. Berapa ini? Ya. 540 540 bagi 5. 540 bagi 5. Berapa? 108. Oke, good. 108 ya. Oke? Oke, 108. Nah, ini 108 nih. 108. Nah, gampang tuh sudah. Sudut 1, 2, 3. Gampang. Ya. Gampang ya? Dengan sifat apa itu namanya? Dengan teorema apa? Yang penjumlahan ya. Penjumlahan sudutnya menjadi 180 derajat. Nah, ayo apa itu? Apa? Apa 180 derajat itu? Chapter berapa sih itu? Chapter tentang sudut. Chapter 2. Nah, ayo, apa? Suplemen. Apa? Apa yang mana? Suplemen. Suplemen. Oke. Kalau komplement ya. Komplement itu misalnya ya X tambah Y 90. Kalau suplemen supplementary ya. X tambah Y 180 derajat. Nah, misalnya kayak gitu kan. Sudut ya. Supplementary ya. Jadi gampang aja nih sudah. Nah, sip. Nah, gitu kan. Jadi 108 tambah sudut 2 sama dengan 180. Sudut luarnya atau sudut 2 berapa? Nah, gampang sudah. 7. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Bisa gitu. Pakai teorema itu. Ada 2 teorema ya, the sum of interior sama the sum of exterior. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Saya hapus atau mau dicatat dulu? Atau sudah dicatat?
Boleh dicatat? Udah. Udah ya? Oke, saya hapus. Oke, terakhir dari poligon kita juga akan mempelajari yang namanya perimeter. Oke, perimeter and area. Nah, perimeter is keliling, area is luas. Nah, gitu. Gampang ya, ini gampang. Ada di halaman 147. Ya. Keliling ya, sudah. Keliling itu apa? Jumlah dari Sudut. Sisi. Jumlah dari sisi apa? Sisi luar. Boleh. Sisi terluar. Oke, good. Jadinya AB tambah BC tambah CD tambah DA sama dengan perimeternya. Kan gitu. Ya. Pak, ini kok CA-nya enggak? Ingat, sisi terluarnya saja. Ya, keliling itu. Dalamnya tidak. Gitu. Ya, sisi terluar. Nah, yang biasa anak-anak apa namanya itu ada agak salah kaprah. Misalnya begini nih. Ini ada trapesium. Nih. Nah, ini ya. Misal ya. Sini 8. Ya. Kemudian ini misalnya 8 cm juga deh. Nah, kemudian sini 14. Itu 8, nah ini 10. Nah, kemudian tingginya pasti 8 juga gitu kan. Nah, biasanya ada anak ya, siswa SD itu salah kaprah gitu ya. Pokoknya dijumlahkan semua sisinya. Nah, jadinya 8 tambah 8 tambah ini tambah ini tambah ini. Padahal yang di dalam tidak dijumlahnya nggak sih? Ya, Iya. jadi sisi terluarnya saja. Nah, itu yang harus dikasih tahu ke siswa. Jadi ini enggak, yang dalamnya enggak, gitu. Katakanlah, Pak, kita nggak tahu ini, misalnya ya, ini X. Ya sudah, dengan bantuan tinggi kita bisa mencari X, gitu ya, dengan Pitagoras, misalnya. Nah, ini sama ini dapatnya ini 6, lalu dijumlahkan sama ini. Nah, gitu kan, kalau misalnya soal yang tingkat lanjut dari soal sederhana ini, kan gitu ya. Jadi, sisi dalam atau diagonalnya misalnya, ya, atau tinggi yang berada di dalam gitu, itu tidak perlu dihitung gitu. Ada lagi soal yang lebih ribet atau di atasnya ini misalnya segitiga khususnya ya. Nah, gitu. Ini ada ukurannya misalnya gitu kan. Dapat, ini ada ukurannya. Nah, lalu ditanyakan kelilingnya. Gitu, atau luasnya gitu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu tingginya dengan garis bantu. Nah, kan gitu ya. Ini tingginya nggak ada nih. Nah, kita cari tingginya dengan garis bantu misalnya. Karena dengan diketahui beberapa angka di sini, nah maka kita cari tingginya atau garis bantunya seperti itu. Nah, jadi keliling adalah, nah kalau di situ ya, simpel ini bahasanya ya, definisinya simpel. Perimeter is the distance, ini ya, ini gampang ini, the distance around a shape. Keliling adalah jarak ya yang berada di sekitar shape atau bentuk itu. Ya. Jadi misalnya saya punya bentuk irregular ya, irregular pentagon, maka kelilingnya adalah jaraknya ini tambah jaraknya ini tambah jaraknya ini tambah jaraknya ini tambah jaraknya ini, gitu. Sederhananya seperti itu ya. Tuh perimeter ya, gampang gitu. Sekarang ada pertanyaan tentang keliling, gampang ya. Dasar sih ini, dasar ya, dasar banget nih. Bisa ya? Aman, Pak. Aman ya? Oke.
Sekarang yang luas juga begitu. Saya yakin kalian pasti bisa lah. Luas. Di sini ya. Di sini luas ya. Gampang nih satu persatu ya. Cuman di sini pakai bahasa Inggris kan. Jadi kayak misalnya tinggi itu pakai simbol H atau height. Kemudian alas itu base. Jadi misalnya luas segitiga gitu ya, misalnya ini base, ini height. Ya, jadinya setengah kali H kali B. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan masalah simbol aja, jadi nggak masalah sebenarnya gitu ya, nggak masalah. Kemudian persegi panjang juga begitu ya. Panjang kali lebar, nah kita tahu itu. Kemudian persegi, sisi kali sisi gitu kan. Nah, sisi kali sisi. Nah, ini gampang sekali sudah ya. Saya yakin kalian sudah hafal gitu ya. Sudah paham juga. Persegi panjang. Panjang kali lebar gitu. Atau kalau misalnya trapesium, misalnya lebih lanjut ya, trapesium. Nah, trapesium bagaimana? Berarti persegi enggak terlalu. Oke, jadi kalau misalnya luas trapesium, apa rumusnya? Nah, luas ini misalnya persegi atau persegi panjang tambah luas segitiga. Nah, kan gitu ya. Kalian seperti sudah paham nggak ini ya? Jadi luas ini tambah luas segitiga. Nah, gitu ya. Nah, nanti terkait dengan ini ya, dengan segi 4 nanti akan kita bedah di pertemuan minggu depan ya. Pertemuan minggu depan tuh kita akan bahas mengenai luas-luasnya itu ya. Jangan bahas itu. Ya kayak misalnya kenapa atau asal usulnya ya, asal usul dari kok luasnya ini sisi kali sisi, ini luasnya P kali L. Kan sama aja nih maknanya gitu kan. Nah, kenapa ini S kali S? Nah, gitu. Jadi minggu depan kita akan bahas itu. Gitu ya. Atau kenapa ini saya tuliskan luas persegi tambah luas segitiga. Kenapa rumus luasnya adalah apa namanya itu? Atas, ya benar ya. Sisi atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Kali tinggi bagi 2. Nah, kenapa ini gitu? Padahal asal usulnya ini. Nah, dibedahnya bagaimana nih? Nah, silakan. Kalian coba ya, coba otak-atik dulu. Nah, minggu depan kita akan bahas nih, soalnya ini nyambung ke chapter 12. Jadi pengantarnya perimeter sama area itu aja dulu. Minggu depan bahwa kita akan bahas atau bedah ini lebih dalam gitu. Masuk layang-layang ya, layang-layang. Nah, kenapa kok dia diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2? Nah, kayak gitu. Kenapa? Solusinya bagaimana? Gitu ya. Minggu depan akan kita bahas gitu ya. Di chapter 12 spesial kuadrilateral gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Cukuplah. Saya ada ini, ada rapat ya. Ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Silakan. Kalau nyari luasnya yang irregular kayak mana, Pak? Luas irregular. Itu dia. Luas irregular di ini ya. Di buku ini ya tidak dibahas. Ya, tidak dibahas. Jadi kalau misalnya ditanya, "Pak, gimana cara cari luasnya?" Dia untuk basic ya, untuk basic geometri tidak dibahas. Oke? Untuk basic geometri tidak dibahas karena fokusnya di sini ya ini tadi spesial ya, spesial kuadrilateral atau segi 4 spesial atau segitiga, segi 5, segi 6 gampang dicari luasnya. Tapi yang irregular, contoh nih irregular. Tapi ini nggak ada di basic ya, nggak ada di basic geometri. Saya tidak akan ajarin ya. Nanti kalian yang anak IPA pasti tahu lah. Ini misalnya gini, Pak saya punya begini, irregular ya tadi ya.
ini misalnya ya, kayak tadi. Saya gini ya, Pak ini cara nyari luasnya gimana gitu kan, kalian nanya. Nah, yang untuk irregular saya bilang tadi ya, di basic geometry tidak diajari. Tapi ya, untuk tingkat lebih lanjutnya ini caranya gampang. Luas atau area gitu ya. Ada yang tahu caranya gimana? Atau pernah mengalami atau pernah menghitung luas bangun yang tidak beraturan? Sebelum saya kasih caranya. Ada yang pernah? Atau belum pernah? Atau jangan-jangan sudah pernah namun tidak sadar? Sudah pernah tidak sadar sepertinya ini. Dibagi-bagi gitu Pak. Bisa seperti itu. Dibagi-bagi kayak apa maksudnya? Ya dipotongkan, kalau itu jadi 2 trapesium. 2 trapesium. Ya kalau selama sisinya diketahui, gitu ya, bisa ya dengan dipotong-potong per bagian gitu-gitu ya. Tapi kalau andaikan nggak diketahui, nah cara sederhananya adalah kalian gambar di buku kotak-kotak gitu kan. Nah bikin, nah ini kan cara dasar nih, cara SD malahan. Sudah kalian alami namun tidak kalian sadari, tanpa kalian sadari. Nah, kan gitu ya, ingat nggak? Ini 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, nah kan di total. Nah, sisanya nanti ini gabung ke sini, gitu. Ingat itu? Pelajaran SD ya kan, tanpa kalian sadari itu. Pelajaran SD gitu. Ya, jadi caranya seperti ini. Gitu. Atau mau tingkat lebih lanjut lagi dengan integral. Ingat integral? Ayo yang SMA IPA, ingat? Ingat, integral ya, integral itu kan sama aja luas area, ya nggak sih? Luas daerah, ya nggak sih? Di bawah kurva, nah itu dia. Ya itu, jadi oke, saya bilang tadi kalau basic geometri nggak diajarin di buku ini ya, buku basic geometri yang dari ini ya, Sonalbet and Rebecca Dayton, tidak diajari. Tapi tingkat lanjutnya kita bisa mencari itu gitu loh, dengan ini tadi ya, atau dengan integral gitu ya, seperti itu. Pertanyaan bagus ya, cukup mengasah gitu kan. Oke, cukup ya? Cukup kuliah? Cukup Pak. Ya silakan nanti dicari-cari referensi lagi gitu ya, dicoba-coba, khususnya tentang geometri ini menarik sekali ya, geometri. Ya oke, cukup ya kalau gitu. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini ya. Ini berarti yang hadir 12 orang ya. Silakan nanti kalian ini ya. Tadi sudah absen belum tadi pagi? Sudah. Sudah absen? Sudah. Sudah. Oke. Nah. Ya sudah. Oke, cukup ya kalau gitu ya kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dipelajari spesial kuadrilateral. Oke? Oke, cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah.